Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Lebih dini, khususnya yang pertama, jangan melakukan aktivitas pembakaran hutan maupun lahan maupun kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kemudian yang kedua, kami himbau pada seluruh masyarakat untuk bijak dalam penggunaan air bersih. Tentunya ini untuk mengantisipasi kondisi cuaca kering yang masih akan berlangsung sampai dengan bulan depan. Di anggaran induk ini dianggarkan sebesar 127 miliar. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG SMB 2 Palembang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan dengan bijak menggunakan air bersih. Pemerintah Kota Palembang memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dengan menambah peserta yang iurannya ditanggung pemerintah daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Ega Duyanti. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG SMB 2 Palembang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan dengan bijak menggunakan air bersih. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau masyarakat Sumatera Selatan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga Agustus 2026. Penurunan muka air terjadi di sejumlah aliran sungai termasuk Sungai Musi seiring puncak musim kemarau yang berlangsung pada Juli hingga Agustus. Masyarakat juga diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin atau SMB 2 Palembang Siswanto mengungkapkan penurunan debit dan muka air sungai merupakan dampak nyata dari musim kekeringan yang tengah melanda di wilayah Sumatera Selatan. Kondisi tersebut berpotensi terus berlangsung hingga puncak musim kemarau. Masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan terutama di wilayah yang tergantung pada sumber air permukaan. Ya, terakhir himbauan kami kepada seluruh masyarakat tentunya yang pertama, karena memang Sumatera Selatan saat ini sudah berada di musim kemarau, bahkan berada di puncak musim kemaraunya hingga bulan depan. Tentunya masyarakat harus lebih waspada untuk mengantisipasi lebih dini, khususnya yang pertama, jangan melakukan aktivitas pembakaran hutan maupun lahan, maupun kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kemudian yang kedua, kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak dalam penggunaan air bersih. Tentunya ini untuk mengantisipasi kondisi cuaca kering yang masih akan berlangsung sampai dengan bulan depan. Barangkali itu, Bung. Ditambahkan Siswanto, sesuai dengan tugas dan fungsinya, BMKG akan terus memantau perkembangan dinamika atmosfer di Sumatera Selatan serta menyampaikan informasi apabila terjadi kondisi cuaca yang ekstrim. Masyarakat juga dihimbau untuk rutin memperbaharui informasi cuaca melalui situs resmi BMKG, aplikasi info BMKG, maupun media sosial info cuaca Sumsel di Facebook dan Instagram agar dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca secara dini. Selain menghemat penggunaan air bersih, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan maupun membuka lahan dengan cara membakar. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berpotensi meningkat selama musim kemarau, sekaligus mengurangi dampak lingkungan yang makin luas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu pendengar, petani Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Irwansyah, mengatakan para petani mulai melakukan sejumlah langkah untuk menghadapi musim kemarau yang kini mulai dirasakan. Kondisi tersebut mendorong petani mencari sumber air alternatif guna menjaga ketersediaan air untuk irigasi lahan pertanian.
Menurut Irwansyah, para petani menyadari ketersediaan air menjadi faktor penting untuk mempertahankan produktivitas tanaman padi, terutama saat musim kemarau. Karena itu, mereka berinisiatif membuat sumur bor secara swadaya sebagai upaya memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Namun pendengar, upaya tersebut menghadapi sejumlah kendala. Pembuatan sumur bor yang dilakukan secara manual tidak berhasil menghasilkan sumber air seperti yang diharapkan. Kondisi itu membuat petani mengalami kerugian karena telah mengeluarkan biaya dan tenaga selama proses pengerjaan. Irwansyah menduga kegagalan tersebut terjadi karena keterbatasan peralatan dan mesin yang digunakan. Menurutnya, pembuatan sumur bor membutuhkan dukungan peralatan yang memadai agar dapat mencapai sumber air yang dibutuhkan. Akibatnya, petani masih kesulitan mendapatkan sumber air alternatif untuk mengantisipasi dampak kekeringan selama musim kemarau. Namun di sini kami mengalami kendala, yaitu kegagalan pembuatan sumur bor, sehingga mengakibatkan kerugian di mana pembuatan tersebut manual tanpa menggunakan alat dan mesin sesuai pada mungkin SOP yang ada pembuatan sumur bor. Dan pendengar, atas kondisi tersebut, para petani berharap pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pengadaan sumur bor untuk membantu memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian. Mereka juga berharap pemerintah membuka ruang dialog bersama masyarakat guna membahas persoalan tersebut dan mencari solusi yang tepat. Dukungan pemerintah dinilai penting agar petani lebih siap menghadapi musim kemarau sekaligus menjaga keberlangsungan produksi padi di wilayah setempat. Pendengar, kita simak ragam komentar masyarakat tentang strategi dunia pertanian menghadapi kemarau panjang dan kekeringan. Sebagai ibu rumah tangga, kami berharap hasil panen padi tetap banyak walaupun musim kemarau. Jangan sampai harga beras naik gara-gara sawah kekeringan. Mudah-mudahan pemerintah sudah siap antisipasi, jadi kebutuhan masyarakat tetap tercukupi. Kalau menurut saya, pemerintah memang harus cepat bantu petani pas musim kemarau panjang ini. Yang paling penting dibutuhkan itu air, jangan sampai sawah kering dan gagal panen. Kalau irigasi lancar, insya Allah hasil padi tetap bagus, jadi stok beras di Sumsel tetap aman. Menurut saya, petani di musim kemarau ini harus perlu didampingi, mulai dari pengairannya sampai bantuan benih yang tahan kering. Kalau panen tetap berhasil, ketahanan pangan di Sumsel juga kan akan tetap terjaga, serta masyarakat juga tidak khawatir kekurangan berasnya nanti. Pendengar, untuk membahas lebih jauh terkait bagaimana sektor pertanian di Sumatera Selatan bersiap dalam menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau panjang tahun ini, berikut kita simak wawancara singkat Rian Apridani bersama Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumatera Selatan, Tuti Murti. Baik, Ibu Tuti, kita ketahui bahwa kondisi cuaca pada hari-hari ini sudah mulai masuk musim kemarau dan di beberapa tempat di Sumatera Selatan sudah muncul beberapa keluhan dari petani terkait kondisi air yang belum mencukupi untuk menghadapi masa panen. Seperti apa kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, Bu Tuti? Selamat pagi, Pak Rian. Itu begini, Sumatera Selatan itu alhamdulillah dikaruniai tipologi lahan yang lengkap ya. Ada rawa, ada irigasi, dan ada lahan kering. Nah, artinya yang sangat terpengaruh dengan kondisi iklim sekarang yang pasti adalah lahan kering dan lahan sawah irigasi ya. Tapi sawah irigasi itu kan kalau airnya masih banyak di sungai, artinya tidak muka air masih cukup, alhamdulillah tidak terganggu. Nah, kemudian ada tipologi rawa yang paling diuntungkan, sebenarnya agak diuntungkan ya dengan kondisi kemarau. Nah, ini adalah lahan rawa lebak.
di Sumatera Selatan itu ada lebih kurang 127.000 hektar lahan rawa lebak. Jadi kita dari bulan April kemarin sudah bersiap ya, Pak Gubernur sudah menandatangani keputusan untuk gerakan tanam serentak di lokasi-lokasi lahan rawa di Sumatera Selatan gitu. Bukan lahan rawa sih, artinya kita melakukan gerakan tanam, percepatan tanam untuk mengantisipasi iklim yang katanya El Nino ya. Nah, itu yang kemarin kita lakukan. Jadi kita sudah antisipasi sih. Nah, kemudian ketika musim memang curah hujan sudah mulai berkurang, itu harapannya lahan-lahan lebak tengahan dan lebak dalam itu muka airnya sudah mulai surut, mulai turun ya. Nah, itu bisa kita tanami gitu loh. Itu anunya. Yang di lahan lebak dangkal itu kita percepatan tanam, kemudian di lahan-lahan irigasi juga itu yang dilakukan dengan melalui gerakan tanam yang SK-nya sudah ditandatangani Bapak Gubernur. Baik. Di bulan April ya. Bulan April kita sudah bersiap. Baik, ada informasi yang kami terima beberapa hari yang lalu dari wilayah Ogan Ilir, Ibu Tuti, tepatnya di Desa Lebak Rengas dan sekitarnya. Ini petani sudah mengeluh karena kekeringan di sana dan juga terancam akan gagal panen kalau memang tidak ada solusi. Seperti apa kemudian kita bisa menyikapi kondisi-kondisi seperti ini, Bu? Memang untuk lebak-lebak pematang itu akan terpengaruh. Nah, sebetulnya kita sudah menyiapkan pompa air itu yang bisa dimanfaatkan oleh petani. Baik, masalahnya kan kekeringan ya, Bu. Kalau memang pompa air, lalu sumber airnya dari mana ya? Kan ada sungai, Pak. Okay. Ada sungai yang bisa ditarik airnya sawah. Artinya debit sungai juga masih cukup ya untuk bisa digunakan. Iya. Baik, dengan kondisi El Nino yang pada tahun ini diinformasikan akan lebih panjang durasinya ya, Bu. Kemudian apakah kita akan melakukan evaluasi untuk target panen kita? Sejauh ini kan BPS masih mengeluarkan kemarin di Juli ya, di 1 Juli kan mengeluarkan angka prognosa panen sampai dengan bulan Agustus. Itu alhamdulillah masih cukup, panen kita itu masih di beberapa kabupaten itu tetap ada panen ya. Dan kita kan setiap hari juga masih tetap melakukan gerakan tanam ini, Pak. Ini saja kami hari ini akan melakukan gerakan tanam di lokasi di Jejawi. Oke. Sampai dengan sejauh ini seperti apa produksi panen kita ya, Bu Tuti? Gimana? Sampai sejauh ini untuk produksi gabah kita seperti apa? Kalau sampai dengan prognosa sampai dengan Agustus, produksi kita masih meningkat jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, Pak. Oke. Artinya memang sejak awal sudah dipersiapkan dengan matang ya? Ya, insya Allah berdoa ya, tidak akan terlalu kondisinya tidak akan terlalu berpengaruh terhadap produksi kita gitu aja. Ya. Baik. Makasih, Mas. Makasih, Bu Tuti. Selamat pagi, salam sehat. Pagi. Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Palembang memperluas cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dengan menambah peserta yang iurannya ditanggung pemerintah daerah. Pemerintah Kota Palembang terus memperluas cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dengan menambah peserta yang iurannya ditanggung pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC yang hingga semester kedua tahun 2025 telah mencapai 102%. Untuk menjaga keberlanjutan program tersebut, Dinas Kesehatan Kota Palembang mengusulkan
tambahan anggaran sebesar 30 miliar rupiah. Dana ini diproyeksikan untuk memenuhi pembayaran premi jaminan kesehatan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, PNT Aprina, mengatakan, pada anggaran induk tahun ini pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 127 miliar rupiah. Jadi untuk anggaran induk ini dianggarkan sebesar 127 miliar, dan ini kalau dari data yang dilakukan analisa itu memang cukup sampai bulan Oktober, tetapi kami sudah melakukan untuk penambahan usulan ke anggaran perubahan sebesar 30 miliar lagi. Selain mengandalkan pembiayaan dari pemerintah daerah, pemerintah Kota Palembang juga mengajak dunia usaha untuk berperan aktif dalam mendukung program jaminan kesehatan. Perusahaan diharapkan mendaftarkan para pekerjanya sekaligus memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Melalui penambahan anggaran dan kolaborasi dengan dunia usaha, pemerintah Kota Palembang otomatis cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dapat terus dipertahankan. Langkah ini diharapkan memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang mudah, merata, dan berkelanjutan. Lamsi Hersiltonga melaporkan. Informasi selanjutnya pendengar, Kementerian Kehutanan lakukan operasi modifikasi cuaca OMC untuk mendukung potensi hujan dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kementerian Kehutanan menggelar operasi modifikasi cuaca OMC di Sumatera Selatan yang telah dilakukan sejak 19 hingga 30 Juli 2026 mendatang. OMC dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan potensi hujan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto menyebut OMC dilakukan selama 12 hari dengan memfokuskan pada wilayah yang masih terjadi karhutlah maupun daerah yang berpotensi mengalami kebakaran agar hujan dapat membantu proses pengendalian di lapangan. Menurutnya, OMC yang dilakukan pada akhir Juli ini merupakan dukungan anggaran dari Kementerian Kehutanan. Dengan OMC, diharapkan hujan dapat terjadi di lokasi-lokasi terjadi karhutlah, sehingga membantu menekan perkembangan titik api dan mempercepat penanganan di lapangan. Selain itu, hujan yang dihasilkan melalui OMC dapat juga meningkatkan ketersediaan air di embung dan kanal yang selama ini dimanfaatkan sebagai sumber air bagi tim pemadam. 2026 ini kalau secara kesiapan kita sudah ready saja ya. Tapi untuk kondisi di lapangan sendiri, secara umum di Sumatera kan sedang naik nih posisinya sekarang. Kami sedang pemadaman di Aceh, kemudian di Riau, kemarin sempat di Jambi dan Muba kemarin sempat juga gitu. Karena itu, pelaksanaan OMC didukung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam menentukan potensi turunnya hujan. BMKG berperan dalam menganalisis kondisi cuaca dan atmosfer, menyusun perakiraan cuaca, serta menentukan potensi pertumbuhan awan yang layak untuk dilakukan penyemaian. Sedangkan Koordinator Lintas Udara, Ferdian menyebut didukung tim Lanut Sri Mulyono Herlambang. Pihak Lanut memberikan dukungan dalam koordinasi lalu lintas udara, aspek teknis penerbangan, dan keselamatan selama operasi berlangsung. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan pentingnya kepemimpinan kolaboratif serta akurasi data dalam mengatasi persoalan mendasar daerah, khususnya pengentasan kemiskinan berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal tersebut ditegaskannya saat memberikan keynote speech dalam pembukaan benchmarking kebijakan dalam negeri pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN tingkat 1 angkatan 67 tahun 2026 yang berlangsung di Gria Agung Palembang pada Jumat 24 Juli 2026.
Dalam arahannya di hadapan para pimpinan instansi dan juga lembaga negara, Herman Deru menyatakan bahwa seorang pemimpin tidak bisa bekerja sendirian di tengah dinamika dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Pemimpin dituntut mampu menyatukan frekuensi dan tingkat pusat hingga ke elemen terbawah di lapangan. Ia menambahkan kunci utama penyelesaian masalah kemiskinan terletak pada diagnosis yang tepat melalui ketepatan data dan validasi langsung ke lapangan, bukan sekedar melihat laporan di balik meja. KN 1 ini latihan pimpinan nasional dari LAN RI, alhamdulillah kunjungannya, brand matchingnya di Sumatera Selatan. Mereka tertarik untuk mencari tahu, menggali tentang kesuksesan Sumatera Selatan dalam menurunkan angka kemiskinan. Ya, saya jelaskan aja tanpa rahasia, karena kalau cara mengatasi atau menterapi kemiskinan untuk menjadi sebuah kesejahteraan itu butuh kolaborasi. Pada kesempatan itu juga pendengar, Gubernur Herman Deru juga menceritakan keberhasilan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP yang lahir saat pandemi COVID-19. Program ini terbukti efektif menekan angka inflasi dan mengubah pola pikir masyarakat dari konsumen menjadi produsen hingga mengantarkan Sumatera Selatan meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID terbaik. Ia menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak selalu harus berupa bantuan materi, melainkan juga sentuhan non-materi yang memberdayakan. Sementara itu pendengar, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, Dr. Agus Sudrajat SSOS MA, mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dinilai tepat menjadi lokus pembelajaran para peserta PKN tingkat 1. Ia menilai pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, seperti penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH yang telah menyasar ribuan unit rumah, serta menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan BPS secara konsisten. Pendengar, kita simak kilas Sumatera Selatan untuk edisi Sabtu 25 Juli 2026. Kilas Sumsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan kilas Sumsel untuk edisi kali ini, Sabtu 25 Juli 2026. Berikut berita selengkapnya. Memasuki musim kemarau, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama pada anak-anak usia sekolah. Meski hingga pertengahan Juli, kasus ISPA di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, masih tergolong terkendali. Perubahan cuaca dan paparan debu berpotensi meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Kepala UPTD Puskesmas Sukajadi, Dr. Reviani, mengatakan hingga saat ini belum terjadi lonjakan kasus ISPA. Namun, masyarakat tetap diminta menerapkan langkah pencegahan sejak dini agar jumlah penderita tidak meningkat. Menurut Reviani, ISPA dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan cuaca, udara berdebu, hingga pola konsumsi anak yang kurang sehat. Anak-anak usia sekolah menjadi kelompok yang paling rentan karena masih sering mengkonsumsi jajanan yang belum tentu terjamin kebersihannya. Untuk mencegah ISPA, Puskesmas Sukajadi mengimbau orang tua membiasakan anak membawa bekal dari rumah atau memanfaatkan program makanan bergizi gratis di sekolah. Langkah tersebut dinilai dapat membantu menjaga asupan gizi sekaligus mengurangi konsumsi jajanan yang beresiko mengganggu kesehatan. Pemerintah Kota Palembang mulai menyusun rancangan peraturan daerah atau Perda yang mengatur mengenai LGBTQ sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025. Regulasi tersebut menyebutkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai bagian dari klasifikasi ancaman non-militer. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan penyusunan Perda saat ini masih dalam tahap perencanaan. Menurut Ratu Dewa, dalam proses penyusunannya, pemerintah Kota Palembang berencana maktas tagih ke sejumlah daerah yang telah terlebih dahulu melakukan regulasi LGBTQ. Selain itu, penyusunan rancangan Perda akan melibatkan berbagai unsur termasuk ulama, habib, tokoh ulama, dan tokoh masyarakat guna memperoleh masukan serta dukungan terhadap kebijakan yang akan disusun.
Sektor pertanian di Sumatera Selatan kembali menunjukkan taringnya di tingkat nasional. Sepanjang semester pertama tahun 2026, tepatnya periode Januari hingga Agustus, produksi gabah di Sumsel tercatat menembus angka 2,8 juta ton. Pencapaian ini menandakan adanya kenaikan sebesar 100.000 ton lebih jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tren positif ini sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 2025, di mana saat itu Sumsel berhasil meningkatkan produksi lebih dari 700.000 ton hingga mencapai total 3,69 juta ton gabah kering giling. Dengan modal tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kini memasang target ambisius untuk menembus angka produksi 4 juta ton gabah pada akhir tahun 2026. Namun jalan menuju target 4 juta ton tersebut tidak berjalan mulus. Ancaman musim kemarau yang diperparah oleh fenomena El Nino kini membayangi lahan-lahan persawahan. Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan penguatan infrastruktur pengairan. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Palembang menyatakan ketersediaan stok darah masih belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal. Setiap bulan, PMI menargetkan ketersediaan 7.000 kantong darah untuk memenuhi permintaan rumah sakit dan kebutuhan pasien di Kota Palembang. Namun hingga saat ini stok yang tersedia baru mencapai sekitar 5.000 kantong darah per bulan. Ketua PMI Kota Palembang Dewi Sastrani mengatakan selisih kebutuhan sekitar 2.000 kantong darah setiap bulan menjadi tantangan yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Tingginya kebutuhan darah belum diimbangi dengan jumlah pendonor aktif sehingga PMI terus menggelar kegiatan donor darah dan mengajak masyarakat untuk mendonorkan darah secara rutin guna menjaga ketersediaan stok darah. Pengungkapan kasus tambang batu bara ilegal di wilayah izin usaha pertambangan milik PT Bukit Asam diperkirakan menimbulkan potensi kerugian negara hingga 95,9 miliar rupiah. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan awal PTBA berdasarkan dampak aktivitas pertambangan tanpa izin. Manajer penambangan PTBA, Taupan Aryansyah mengatakan, kerugian tersebut tidak hanya berasal dari hilangnya potensi royalti yang diperkirakan mencapai 8,6 miliar rupiah, tetapi juga mencakup penerimaan negara, bukan pajak, serta pajak lainnya yang masih dalam proses penghitungan. Demikian Kilas Sumsel untuk edisi kali ini. Saya Heru Rizky, sampai jumpa. Kilas Sumsel. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG SMB 2 Palembang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan dengan bijak menggunakan air bersih. Pemerintah Kota Palembang memperluas cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dengan menambah peserta yang iurannya ditanggung pemerintah daerah. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.